Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah min rabbakum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'idat lil muttaqin. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, warga RT 02 yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuahkan jalan keluar baginya. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang kita lalui di tengah wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia, suatu peristiwa yang tidak tergambarkan sebelumnya dalam benakan kita, keluarga kita. Namun musibah apapun ini, insya Allah semuanya atas kehendak dan dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Takabur ayat 64 yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada baginya. Dan Allah Maha mengetahui segalanya. Untuk itu, marilah peristiwa ini kita jadikan renungan dan sarana taqarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah ini memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa membangun kesadaran pada dua hal. Yang pertama, kesadaran akan kehambaan kita. Setinggi apapun jabatan kita, seberapa banyak pun kekayaan kita, dan semasyhur apapun nama kita di hadapan manusia, semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, manakala tidak didasari keimanan dan ketakwaan. Pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita betapa lemah dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, usaha kita harus dibarengi dengan kesadaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang tersirat dari bacaan takbir yang disunahkan untuk kita baca pada malam Idul Fitri ini. Bahkan kita ini adalah makhluk yang sangat kecil dan lemah. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung. Tidak ada pantas ada kesombongan dalam diri kita, termasuk kesombongan dalam beribadah.
Membangun kesadaran kehambaan dapat diwakili dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa, salat, tadarus Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya pada hakikatnya merupakan wasilah untuk kita ingat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bahkan kita ini diajarkan dan diuji Allah terus ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah tanpa keramaian sorot mata, puja dan puji manusia serta riuhnya ingar-bingar dunia. Kita beribadah dalam suasana sunyi dan sepi, beribadah di rumah seperti yang saat ini kita lalui. Kedua, kesadaran akan kemanusiaan kita. Saat ini kita diuji untuk tetap menjaga empati kepada sesama. Syariat zakat, sedekah, bahkan rasa haus dan lapar puasa adalah pesan agar kita peduli kepada sesama kita. Tidak terbatas itu, ketaatan kita untuk tetap menjaga jarak, physical distancing, dan membatasi gerak interaksi kita, social distancing, di tengah wabah corona saat ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap keselamatan jiwa kita dan sesama kita. Seberapa jauh sesungguhnya kemanusiaan kita tumbuh dari praktek ritual ibadah selama ini. Semoga Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 ini betul-betul menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk membangun kesadaran, kehambaan, dan kemanusiaan kita. Ada sebuah peristiwa menarik di abad 14 abad yang lalu, bahwa Rasulullah SAW membaca amin sebanyak 3 kali. Sementara itu, sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata apapun. Akhirnya sahabat bertanya, "Mengapa engkau membaca amin ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, jangan engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti pada suami dan keluarganya.' Maka aku pun mengaminkan doanya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, konsep untuk meraih kebahagiaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keluarga yang bahagia duniawi dan ukhrawi, maka hendaknya kita memahami dan mendalami agama dengan baik, saling menghormati antara anak dan orang tua, mencari rezeki yang halal, hidup sederhana, mawas diri, dan introspeksi akan kekurangan dan kelemahan kita. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari Indonesia khususnya dan dari seluruh dunia, serta masyarakat Indonesia dijauhkan oleh Allah dari segala musibah, wabah, dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin.